Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua, menyapa dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua yang mengikuti RHK Jemaat Gemim Maranatha Pastaten yang tentu pada hari ini tanggal 17 Desember 2024 kita percaya bahwa semua yang kita nikmati adalah bagian dari anugerah berkat Tuhan. Maka kita mencari Dia, Allah Tuhan yang hidup di dalam diri kita, berkarya memberkati kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena di hari ini pun kita akan kembali lagi beribadah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, mari berdoa. Bapa Sorgawi yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua. Mengawali segala sesuatu dalam tugas kerja dan tanggung jawab kami masing-masing, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang bersyukur tetapi juga menaikkan harapan kami untuk kiranya kami dan seisi keluarga kami terus diberkati dan dipelihara di dalam Engkau. Bermohon firman Tuhan memberkati untuk kiranya kami semua belajar di dalamnya tentang arti dan makna hidup sebagai orang yang percaya, bagaimana kami diberkati, kami memuliakan Tuhan dan jadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami memohon juga ampuni dan kasihani kami umat-Mu yang berdosa ini, sehingga kami diberikan dalam kelayakan untuk datang dalam kekudusan, menyembah dan memuliakan nama-Mu di saat ini. Ini doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara mengangkat tema bagian bacaan Alkitab saat ini, kemenangan yang membawa damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terminologi Injil datang dari latar peperangan di mana seorang utusan dari medan perang berlari membawa pesan penting kepada banyak orang bahwa musuh telah dikalahkan dan perang telah usai. Nah, saudara, inilah yang disebut kabar baik. Kemenangan atas musuh mengakhiri sebuah peperangan dan periode penuh damai dimulai. Nah, pengharapan umat Allah datang dari janji tentang Mesias yang akan kembali, akan membalikkan keadaan kekalahan mereka kepada keadaan penuh kemenangan dan damai sejahtera. Pada ayat yang ketiga disebutkan bahwa Mesias itu akan bertindak dengan kekuatan dan kemegahan nama Tuhan. Nah, tindakan Mesias ini digambarkan sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-domba dan yang mengusir binatang buas yang hendak menerkam mereka. Ia yang menggembalakan itu mengingatkan memori pemerintahan Daud di mana Tuhan telah berfirman kepadanya, "Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Nah, ini dapat kita baca dalam 2 Samuel, pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua. Mesias ini yang akan datang dengan kekuatan dan kemegahan nama Tuhan Allahnya. Hal ini mengingatkan umat Allah akan Daud yang mendatangi Goliat sambil berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun demikian Mesias ini akan menggembalakan umat Allah melampaui kemegahan Daud. Sebab kebesarannya sampai ke ujung bumi. Mesias ini menjadi damai sejahtera. Sesuatu yang diharapkan, yang dinanti-nantikan oleh umat Allah yang telah lama tertekan dan tertindas. Nah, kedamaian dan keamanan menandai pemerintahan Mesias yang akan mengalahkan kekuatan-kekuatan asing yang menindas umatnya.
Saudara, janji Allah melalui Nabi Mika ini menjadi laksana seruan utusan yang membawa kabar baik dari medan perang yang harus diterima dengan iman. Nah, oleh karena itu saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus, umat Allah dilatih Tuhan sejak awal menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada janjinya, dan dengan demikian damai sejahtera mulai mengalir memenuhi relung hati mereka yang sementara tertekan dan tertindas di waktu itu. Dan saudara, penggenapan segala sesuatu akan nyata saat Mesias itu datang sebagai Gembala Agung segala domba. Hal ini digenapi di dalam Yesus Kristus, Mesias anak Allah yang hidup itu. Dan sebagai keluarga Kristen, kita menerima dengan iman kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan saudara, penyempurnaan segala sesuatu kita sementara menanti-nantikan pada kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Oleh karena itu kita percaya bahwa segala sesuatu yang terus kita perjuangkan sebagai orang percaya tidak akan sia-sia ketika yang paling penting, yang paling utama di waktu kita menantikan kedatangan Tuhan, biarlah dia tetap menemukan iman itu terus bertumbuh di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita. Tuhan dimuliakan dan firman ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudara jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ketika hari ini kami diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Semakin memperasa dan mempertajam penglihatan iman kami untuk melihat Engkau Tuhan yang adalah Mesias Juru Selamat kami yang hidup dalam segenap perbuatan-perbuatan yang ajaib, menolong, memberkati, perancangan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bermasyarakat dimanapun kami tinggal, kami pergi dan kami berada. Biarlah relung hati kami yang paling dalam mengetahui dan memahami apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kiranya juga kami mengupayakan semua hal yang membawa damai, membawa sukacita, membawa berkat dimanapun kami pergi dan berada, karena itu adalah bagian persembahan tubuh kami yang berkenan di hadapan Tuhan dalam segenap pikiran, ucapan, tindakan yang selaras dengan apa yang disampaikan dan difirmankan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan menjalankan tugas dan rutinitas kami setiap hari. Kami berharap dan bermohon Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati dan memperlengkapi kami semua, sehingga untuk apapun yang hendak kami laksanakan di hari ini, biarlah kehidupan kami terus ada untuk memuliakan Tuhan. Sebisa mungkin kami hidup diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah kiranya pelayanan gereja Tuhan yang terus bersaksi melayani dengan sukacita hati, terlebih khusus yang ada juga di jemaat Geni Merata Pastaten. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, baik sebagai diaken, penatua, dan para pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kami mendoakan juga badan pekerja Majelis Sinode Gemim, badan pekerja Majelis Wilayah, badan pekerja Majelis Semaat. Kami percaya dalam tanggung jawab pelayanan semua hamba-hamba Tuhan diperlengkapi untuk tetap mewartakan, menyampaikan Injil Kristus, dan kehidupan gereja Tuhan tetap ada diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini ada saudara-saudara kami yang bergembira dan bersyukur karena merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Bapa, kami berharap dan bermohon Engkau berkati mereka semua, perlengkapi mereka dengan sukacita iman untuk mengisi akan berkat Tuhan ini dengan hal-hal yang sifatnya membangun iman. Untuk kiranya apapun yang menjadi syukur dan sukacita mereka, semakin berbahagialah mereka karena memiliki Engkau Tuhan yang ajaib. Sambil kami doakan juga mereka yang bergumul dalam keadaan sakit, baik yang sementara dirawat di rumah, yang dirawat di rumah-rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka semua. Kami selalu menaruh harapan dan kerinduan di dalam kuasa-Mu yang sangat ajaib. Engkau kiranya berkenan melawat mereka dengan kuasa-Mu, untuk kiranya mereka mengalami pemulihan secara holistik. Bukan hanya fisik mereka yang sembuh, tapi iman mereka juga dipulihkan oleh Tuhan, sehingga untuk apapun yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, tetap meyakini dan percaya kesembuhan ilahi itu datang di dalam kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berdoalah kami juga buat bangsa dan negara kami.
pemimpin-pemimpin kami, pemerintah diberkati oleh Tuhan, bersatu padu untuk membangun tanah air kami yang kami cintai, membangun tempat di mana kami tinggal dan berada sehingga ada damai sejahtera melingkupi dalam persekutuan hidup antara pemerintah, masyarakat, antara masyarakat juga dengan masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih mengawali hari ini di dalam Engkau. Maka ini doa kami, ini pengharapan iman kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, senang hari ini saya secara pribadi boleh melayani dan boleh memberitakan firman. Semoga firman yang telah disampaikan itu akan hidup di dalam kehidupan kita, berkarya untuk kiranya kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Selamat kita menjalani hari ini, semoga kita bahagia bersama dengan keluarga kita. Shalom dan damai di hati.